Selamat malam teman-teman semuanya, namo saya Adi Budaya, namo budaya. Seperti biasa teman-teman, kita hadir kembali di acara Life and Mature di CD Channel. Dan seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa di CD Channel Life and Mature ini kita selalu hadir dengan topik-topik dan tema-tema yang sangat menarik, kekinian, dan juga tentunya syarat dengan Dharma. Nah, untuk memastikan teman-teman tidak ketinggalan dengan acara dari CD Channel ini, maka pastikan teman-teman untuk subscribe dan juga membunyikan loncengnya. Dan juga teman-teman tahu bahwa Life and Mature ini hadir untuk mendukung CD Counseling. CD Counseling adalah sebuah kondisi yang kita hadirkan untuk membantu teman-teman yang butuh teman diskusi, yang butuh tempat curhat terkait dengan masalah hukum, masalah parenting, masalah relationship, masalah terkait dengan karir, masalah terkait dengan keuangan. Teman-teman dapat menghubungi CD Counseling, yaitu di 0811 9873 300. CD Counseling hadir dengan para konselor-konselor profesional yang tentunya mereka hadir untuk mendengarkan Anda. Jadi jangan segan-segan untuk menghubungi CD Counseling, dan it's free, bebas biaya untuk teman-teman yang butuh konselor. Tentunya akan ada bila butuh penanganan yang berkelanjutan, baru kita mungkin akan mengenakan biaya. Tapi untuk awal-awal kita akan bebas biaya. Nah, seperti teman-teman ketahui juga ada satu hal yang akan kita bahas di malam hari ini yang juga berkaitan dengan seks. Wah, menarik ya, seks. Nah, judulnya adalah Sex, Friend with Benefit atau Situationship. Nah, dengan topik ini kita akan membahasnya dengan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu seorang dosen psikologi, psikolog, dan juga adalah Ketua Ikatan Psikoterapis Indonesia. Dan juga adalah anggota penasehat dari Permabudi Banten, yaitu adalah Pak Sandi Kartasasmita. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam, namo budaya. Thank you Pak Sandi untuk waktunya di malam hari ini. Udah mau sharing dengan kita dengan topik yang menarik ya. Wow. Ini yang kadang-kadang nggak tahu topik ini tabu atau enggak ya bagi beberapa orang kan kalau ngomong soal seks atau bahkan ini friend with benefit gitu ya. Ini sesuatu yang kita nggak tahu nih pendengar kita itu menganggap ini tabu atau tidak. Tapi at the end ini sesuatu yang memang terjadi saat ini. Iya, iya. Ya. Nah, ini yang saya mau ajak Pak Sandi untuk kita langsung bahas nih karena kita cuma punya waktu 45 menit untuk membahas hari ini gitu. Nah, mungkin kita mulai dari friend with benefit terlebih dahulu. Ini kan sebuah terminologi yang bagi sebagian orang sudah tidak asing, tapi mungkin bagi beberapa orang ini masih asing gitu. Maksudnya apa gitu friend with benefit? Boleh tolong ceritakan nggak Pak? Oke. Terima kasih pertama-tama untuk CD yang sudah mengundang saya pada malam hari ini datang untuk mengisi YouTube channelnya CD gitu ya. Terima kasih Yudi sudah mengundang dan jadi host malam ini. Oke, kalau kita bicara tentang friend with benefit, nah judulnya saja sudah friends with benefit, bukan sekedar friends atau bukan sekedar teman. Pada dasarnya semua teman pasti punya benefit, pasti punya manfaat. Tidak ada teman yang tidak ada manfaatnya, itu pasti. Oke. Bahkan kadang-kadang yang bukan teman kita pun bisa punya manfaat buat kita. Itu. Tapi dalam konsep ini, friends with benefit bukan sekedar benefit biasa, harus ada benefit plus-plus. Gitu. Plus-plus ya? Ada plus-plusnya. Bukan pajak plus-plus atau pijat plus-plus? Bukan. Tapi konsepnya adalah bagaimana dalam berteman ini kita mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sekedar pertemanan biasa. Ada unsur intimate. Kalau teman baik, ya teman baik. Tapi kalau teman dengan benefit, benefitnya apa? Gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara benefitnya apa bisa sangat luas. Namun yang menjadi sorotan adalah seks jadinya. Benefitnya adalah di seks. Padahal kalau bicara tentang benefit banyak hal, ya kan? Saya sama kamu Yud kita berteman, kita benefitnya adalah
kita tukar ilmu. Ya. Oke, sekarang yang iklan boleh nih ya. Ya. Di MetaCoach lagi gimana nih, gitu kan? Meta coachingnya gimana dan seterusnya. Saya belajar sesuatu yang baru. Yudi juga mungkin tanya sesuatu, saya kasih sesuatu. Terkait dengan rekrutmen atau apa gitu ya. Ini adalah sesuatu yang benefit. Tapi ini sesuatu yang legal, normal, dan semuanya setuju. Ya. Nah, ada lagi yang bisa dikatakan friends with benefitnya unsurnya ke seksual atau intimate relationship gitu loh. Ini yang menjadi mulai tren nih. Kalau dulu ada yang namanya one night stand. Oke. Ya kan? Ketemu, having sex, bye, selesai. Kalau sekarang enggak. Kita teman, terus ada seksnya, tapi hanya sekedar seks. Itu bedanya. Nggak ada yang lainnya, nggak ada lebihnya. Gitu. Jadi ini yang sekarang banyak terjadi. Gitu. Nah ini menarik ya, maksudnya seakan-akan seks itu sekarang ini bukan jadi sesuatu yang apa ya, kayak tabu. Ya tabu, atau bahkan seks ini jadi sesuatu yang like, diumbar dianggap atau biasa. Dianggap biasa, tidak sesuatu yang kalau dulu kan sakral atau gitu. Ya, memang kalau lihat kondisi sekarang kita melihat terjadinya pergeseran dari bagaimana seseorang itu atau pasangan melihat seks sebagai sesuatu yang sakral menjadi sesuatu yang ya harus begitu, gitu. Mungkin kalau dulu sangat jarang bicara tentang seks sebelum nikah. Ya. Bukan berarti tidak ada dulu, ada, hanya persentasenya nggak cukup signifikan. Ya, misalnya dari 10 teman kita, ya 2 lah mungkin yang kayak begitu, 8 sih masih jaga-jaga. Walaupun kepengen mungkin ya. Tapi kalau sekarang kayaknya itu bukan sesuatu yang aneh, dan itu menjadi sesuatu yang seakan-akan biasa. Ya kalau di psikologi sendiri misalnya ada tes psikologi yang dulu katakanlah membahas tentang masalah seksual itu dianggap sesuatu yang tidak biasa, sehingga apabila mengisi itu terlalu banyak akan dianggap memiliki heteroseksual yang cukup tinggi, gairah seks yang tinggi, gitu. Padahal anak sekarang, zaman sekarang ya biasa aja. Nonton, diskusi, ngobrol tentang hal-hal yang seperti itu sesuatu yang normal, gitu. Nah, jadi kesakralan seks itu menjadi bergeser. Ya, seks adalah bagian dari kehidupan seperti makan, minum, nafas, seks. Itu adalah basicnya manusia, kebutuhan dasar manusia. Tapi selama ini seks itu agak digeser. Yang dibahas adalah makan, minum, nafas. Seks digeser. Padahal seks juga merupakan salah satu kebutuhan dasar. Biological needs gitu ya. Nah, sekarang itu menjadi bahasan umum dan seakan-akan lumrah, gitu. Nah, kalau kembali ke secara psikologi ya, Pak Sandi. Kira-kira kalau yang tadi ya, maksudnya dia mau terkait dengan pertukaran benefitnya ada tentang seks, dan dia it's okay dengan hal tersebut, bahwa berteman dan menjadi seks itu menjadi bukan sesuatu yang penting lagi gitu, yang dimana sebelumnya kan dianggap penting gitu ya. Itu secara proses berpikir atau secara psychological-nya itu kira-kira seperti apa? Pertanyaannya sangat menarik gitu ya. Apa yang mendasari orang-orang ini mau melakukan tindakan seperti itu? Apa sih yang menjadi dasar berpikirnya? Secara sains atau penelitian belum ada penelitian yang khusus membahas apa yang mendasari, gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang motif, salah satu motifnya adalah rasa nyaman. Ya, kalau orang melakukan hubungan seks yang dikejar adalah rasa nyaman, kepuasan. Kalau dalam konsepnya Freud bicara tentang pleasure principles, prinsip-prinsip kenikmatan, kesenangan. Nah, ini menjadi satu konsep yang menjadi biasa gitu, pleasure, mencari kenyamanan, keenakan. Dan pleasure principles ini menjadi satu kebutuhan yang ya penuhinya saja.
kalau dibilang ditahan, kayaknya untuk logika berpikir nahannya tuh agak berkurang tuh. Ya, termasuk ya dia berpikir atau melihat yang tadi bilang kesakralan tentang keperawanan jadi sesuatu yang ya nggak perlu juga, ya juga gitu dong, gitu. Ya, itu susahnya. Dan ini ya perlu diperhatikan, bukan salah atau benar, karena kalau bilang salah benar kita bukan penegak hukum, gitu ya. Tapi norma-norma mengatakan no, tapi lapangan nggak gitu, gitu. Karena ada unsur-unsur itu, Yud. Nah, mungkin kalau gitu kita bahas kalau kayak based on benar salah itu memang benar, relatif lah ya menurut siapa gitu. Oke, kita dapat bahas tentang ada nggak sih unsur buruk atau mungkin bukan kata buruk tapi negatif lah ya dari kondisi friends with benefit dengan seks ini sendiri gitu. Kalau kita bicara sesuatu yang buruk, pertama mungkin kita mesti berpikir tadi apa yang membuat orang itu mau melakukannya. Karena kalau dibilang periode sekarang, berarti kan anak-anak sekarang banyak, tapi nggak semuanya juga kan begitu. Ada yang begitu, ada yang tidak. Mengapa ada yang begitu, ada yang tidak? Tentunya ada yang menjadi dasar berpikirnya kan dari masing-masing orang itu. Misalnya berpikir tentang tanggung jawab, berpikir tentang moralitas, berpikir tentang baik dan benar dan seterusnya, banyak. Tapi bisa juga ada yang berpikirnya yang penting saya happy, yang penting saya senang karena saya nggak dapatkan itu di keluarga, saya nggak dapatkan itu dari orang tua. Ini ada yang mau, terus why not? Gitu. Atau ada yang mungkin juga ya itu anak muda, kalau udah umurnya 40-an belum nikah, ya udah umur segini apalagi yang dicari ya kan. Minimal saya pernah merasakan, minimal saya pernah tahu yang gini tuh rasanya seks. So tanpa ikatan, tanpa tanggung jawab, fine. Bisa aja kayak gitu. Ini dari sudut pandang perempuan lebih banyak gitu ya. Kalau laki sih susah ngomong ya. Kenapa kalau laki-laki? Kalau secara umum kan kerugiannya lebih sedikit di laki-laki daripada perempuan. Kan gitu. Jadi ya konsepnya agak sedikit bergeser kalau untuk laki-laki. Tapi pada dasarnya sama-sama mencari keuntungan. Ternyata sekarang orang berpikir hanya laki-laki loh yang ngejar seksnya. Enggak, perempuan pun sama. Karena keterbukaan informasi, keterbukaan terhadap pemikiran mengenai hal seksual membuat laki dan perempuan berpikir hal yang sama tentang seksual, gitu. Artinya bahwa seksual tuh, berarti kan kata Pak Sandi bahwa seksual itu kan berarti mereka mau mencari kesenangan. Gitu. Pleasure gitu. Ada kemungkinan berarti orang-orang seperti itu ada lebih mencari short term pleasure gitu. Yes, bisa dibilang seperti itu juga karena kalau long term kan butuh kerja keras, ada proses panjang, baru bisa mendapatkan yang namanya kenikmatan ya. Kenikmatan itu kan gak hanya seks ya, tapi pencapaian karir, terus keberhasilan prestasi, belajar itu juga kenikmatan sendiri yang berbeda rasanya dengan seks tentunya, gitu. Saya ke-trigger tadi gini, misalnya yang membuat seseorang jadi misalnya, ya kembali lagi kita benar ya bahwa kita tidak bisa ini benar atau salah gitu. Hanya dari pembicaraan ini saya jadi kepikiran bahwa pasti ada konsekuensi yang mungkin tidak mengenakan bagi perempuan, mungkin bagi laki-laki juga. Karena pas mereka friend with benefit, kesannya, kalau saya pernah nonton satu film lah yang lebih kurang tentang seperti ini gitu, film Hollywood, yang dimana akhirnya ada rasa cemburu atau apa, malah hidupnya juga malah jadi terganggu gitu. Tentunya selain masalah cemburu, kita nggak bicara kecemburu dulu deh. Itu cemburu kan ada pihak ketiga. Ya. Tapi sebagai pribadi, pada saat kita sudah melakukan hubungan seks dengan seseorang, tentunya ada harapan yang ditaruh di sana. Ya. Harapannya apa? Harapannya relasi ini berkelanjutan. Ini beda dengan yang one night stand ya. Jadi kan berkali-kali dengan orang yang sama. Berarti kan ada kelanjutan yang diharapkan. Pertanyaannya, kalau yang diharapkan itu tidak bisa berlanjut gimana? Siap nggak dengan itu? Ya? Siap nggak dengan itu? Siap nggak dengan konsekuensi bahwa ternyata tidak seperti apa yang diharapkan? Antara ekspektasi dengan realita ada gap.
Kalau kita bisa berpikir sehat, fine, paling nangis-nangis dah. Nggak mungkin nggak, wajar, manusiawi perasaan. Tapi antara ekspektasi dengan realita tidak bisa nyatu dan kita nggak cukup sehat mental, terganggulah di situ. Mentalnya pasti terganggu. Oke. Pengalaman saya, kalau seorang perempuan, ini perempuan ya, putus pacar, pergi sampai harus ke psikolog, itu pasti karena sudah pernah melakukan hubungan seks. Oke. Kalau nggak pernah melakukan hubungan seks, dia nggak akan butuh psikolog untuk cerita. Dia cukup curhat sama temennya. Tapi kenapa, Pak, kau sampai dia butuh? Pengen bunuh diri. Karena- Ngerasa nggak berharga. Ngerasa, kan sudah melakukan hubungan seks, sudah memberikan sesuatu yang berharga. sesuatu yang berharga. Memberikan segalanya, tapi kok akhirnya nggak jadi. Rasa jijik sama diri sendiri, rasa nggak berharga, rasa nggak berguna, rasa macam-macam yang negatif tentang diri dia. Termasuk rasa nggak ada orang yang sayang lagi sama saya, nggak ada lagi orang yang peduli sama saya. Kondisi ini lama-lama membuat dia menarik diri, ya perlahan menuju depresi. Depresi biasanya larinya ujungnya tuh bunuh diri. Gitu. Pengalaman praktek saya itu pasti sudah melakukan hubungan seks. Oke. Kalau enggak, biasanya enggak. Nggak sampai perlu ke psikolog gitu ya? Enggak, ngobrol sama temen. Checking aja, Pak. Kalau misalnya budaya kan, kalau kita lihat mungkin budaya Barat, saya nggak tahu. Walaupun tadi sempat kita ngobrol ya, sebelum kita online itu teman-teman, Pak Sandi sempat mengatakan bahwa sebenarnya kondisi friend with benefit atau seks di luar nikah atau apa itu sudah terjadi dari zaman-zaman dulu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat kan sebenarnya budaya Barat yang dimana sangat menjunjung seks bebas, bahwa keperawanan itu tidak jadi sesuatu yang sakral, lebih penting adalah soal relationship atau apa gitu. Nah, apakah itu yang memang sekarang ini terjadi trennya di Indonesia ini sendiri gitu? Oke. Kalau kita bicara tentang tren, ini seakan-akan kita menyalahkan Barat. Oke. Benar dong ya? Dari Barat masuk ke kita, ke Timur. Tapi kalau kita melihat sejarah, kita bisa coba cek sebenarnya kakek kita, kakek buyut kita, waktu mereka nikah itu gimana sih? Kayaknya mungkin kagak ada tuh ya, pergi ke pengadilan untuk membuat akte pernikahan. Atau upacara agama, paling antar keluarga. Kalau antar keluarga yang penting diketahui keluarga, seks, punya anak, dan akhirnya punya kita semua keturunannya. Kan gitu. Ya. Artinya mereka nggak sah dong secara aturan. Tapi sah secara keluarga. Ya. Kalau anak saya dengan anak kamu, Yud, nggak perlu nikah secara agama, nggak perlu secara agama maupun catatan sipil, tapi kita berdua merasa ya udah anak kita nikah, kategorinya apa? Berarti seks pranikah? Ya nggak juga ya? Ya nggak juga kan? Saya sebagai ayahnya, kamu sebagai ayahnya setuju. Mamanya istri kamu setuju. Oke, tapi negara mengatakan seks pranikah, kan gitu. Itu masalah legalitas. Nah, kalau kita bicara masalah legalitas, jangan kita bilang ini karena budaya Barat maka ke Indonesia. Dari zaman Syailendra kah, Majapahit kah, bisa jadi itu nggak ada kayak gitu-gituan. Nah, seksnya pun, maka itu ada kalau kita lihat di relief Karmawi Bangga, itu ada termasuk hukuman-hukumannya apabila melakukan tindakan-tindakan asusila dan seterusnya. Berarti kan kondisi itu bukan kondisi yang baru, kondisi itu merupakan kondisi yang sudah ada dari abad ke abad, hanya tidak terekspos secara cepat seperti sekarang dengan sosial media. Gitu. Pas tadi ngomong soal asusila, tiba-tiba muncul di benak saya. Jadi sebenarnya ini termasuk pelanggaran. Kalau kita bicara berarti dari norma ini ya, berarti dari norma lebih ke spiritual ya. Nah, itu termasuk pelanggaran. Kalau kita kembali lagi
Ini lucu sebenarnya. Ya, kita lucu. Kalau kita bicara tentang ajaran, kapan sih yang namanya keluarga itu terbentuk? Pas saat ada laki-laki perempuan bersatu sehingga menghasilkan keturunan. Tolong koreksi saya, semua teman-teman juga bisa koreksi ya. Mungkin saya salah atau apa. Tapi yang namanya keluarga itu baru ada setelah Confucius mengatakan manusia itu jangan seperti binatang. Harus melakukan hubungan seks dengan resmi, yaitu namanya keluarga. Oh, oke. Sebelum itu ya sama siapa bisa. Ya kan kalau kita lihat kalau kita bicara Western, itu ada Caligula, macam-macam. Ya itu biasa. Ya, cuman secara filosofis Chinese, Confucius, oh nggak bisa gini nih. Kalau negara mau aman, tentram, harus ditata, termasuk seks antar laki dan perempuannya nggak bisa sembarangan. Ya mungkin kalau sekarang secara kedokteran bilang kalau incest itu berakibat fatal untuk nanti muncul anak-anak yang cacat atau apa ya? Ya, intellectual disability. Bahasa kerennya sekarang sih intellectual disability. Gitu. Idiot lah. Kan gitu. Itu mulai ditata sampai akhirnya kayak kita sekarang apabila melakukan hubungan seks di luar keluarga itu seks pranikah, melakukan tindakan asusila dan seterusnya. Artinya kalau kayak gitu ya, kalau gitu berarti nggak ada payung sesuatu yang kita bicara benar atau salah dari friend with benefit ini. Nah, kalau kayak gitu berarti apa yang perlu disadari oleh teman-teman kita yang di luar sana, anggap yang saat ini mempraktekkan yang namanya friend with benefit, yang tadi artinya seks bebas dengan teman. Apa yang mereka perlu aware yang sehingga at least secara psikologikal itu tidak sampai perlu nanti bunuh diri atau apa gitu. Pertama yang perlu dipahami adalah saya bukan pendukung friends with benefit. Saya tidak melegalkan itu juga. Nggak gitu. Namun itu adalah kondisi yang terjadi dan lumrah. Saat ini banyak dibicarakan. Nah, kalau memang mau melakukan itu, perlu dipikirkan konsekuensi-konsekuensinya. Konsekuensi terhadap diri sendiri, konsekuensi terhadap lingkungan. Siapkah saya? Apabila teman saya itu yang memberikan benefit lebih buat saya itu dan saya dapatin lebih dari dia, meninggalkan kita karena memang tidak ada kontrak, tidak ada status apapun. Yang ada kan hanya kepercayaan, trust di situ. Apabila trustnya ini bergeser, gimana? Siapkah saya untuk bertahan? Siapkah saya untuk menerima kondisi itu? Kalau bisa, ya silakan aja. Tapi kalau nggak bisa dan nggak siap, ya hindarilah. Gitu kan? Pertanyaannya lagi, tapi kalau sudah gimana? Yang perlu dilakukan adalah pertama menyadari kondisi bahwa saya sudah melakukan ini. Kemungkinan akan terjadi adalah A, B, C, dan E. Untuk A, saya mesti ngapain? B, mesti apa? C, mesti apa? D, mesti apa? Dan seterusnya. Apabila itu semua sudah dipikirkan, silakan. Dan pada saat itu terjadi dan nggak siap, ya silakan kontak di bawah sini. Ya, CD counseling kan? Kontak aja. 5 menit pertama gratis, sisanya bayar. Oh, salah. Pertemuan pertama gratis. Tergantung habis itu tergantung konselornya. Ya, karena pertemuan pertama itu 5 menit. Nggak ada ya, bercanda. Minta bantuan profesional. Gitu. Nah, tadi waktu Pak Sandi mengatakan seperti itu, di dalam benak saya ada hubungan nggak sih orang yang melakukan ini dengan orang yang kecanduan seks? Orang yang kecanduan seks bukan berarti dia harus melakukan friends with benefit. Kecanduan seks ya ada kategori dia pergi ya sah atau nggak sah pergi mencari di luar atau melakukan secara manual, yaitu onani gitu kan. Itu namanya ketergantungan seks. Seks. Ketergantungan itu ada ketergantungan narkoba, drugs addiction itu ada judi, game. Jadi game online addiction, terus gambling, gitu, termasuk seks. Nah ini juga bukan salah atau benar sekali lagi ya.
Ini satu kondisi di mana kalau kamu nggak ada masalah ya silakan aja. Kalau kamu mulai bermasalah dengan kondisi ini, ya cari terapis untuk menyelesaikannya. Gitu. Oke. Ada orang yang satu hari itu minimal 7 kali nge-seks. Wow. Kalau enggak, bermasalah. Secara emosi atau apa gitu? Secara emosi, secara macam-macam. Kebetulan pasangannya siap menerima 7 kali. Ya nggak apa-apa juga. Ya. Pertanyaannya kapan kerjanya, Yud? Berarti ini udah nggak perlu kerja. Kayak udah berapa lama sekali gitu ya. Setiap hari loh. Ya gimana ininya ya? Iya, kapan kerjanya kan gitu. Iya. Dan ya kalau nggak ada masalah dengan pasangan, nggak ada masalah secara finansial, nggak ada masalah dengan ini, ya silakan aja. Tapi kalau kondisi ini, gairah seksnya begitu besar tapi membuat dia nggak bisa kerja, membuat dia menjadi grieving atau harus kalau nggak gitu gue nggak bisa kerja atau apa. Nah itu waktunya mulai berpikir deh untuk mencari bantuan profesional. Dan itu dapat disembuhkan? Bisa. Oke. Iya, bisa dibantu untuk diturunkan. Oke. Gitu ya. Secara medis ada obatnya, secara psychological itu juga dicarikan dasarnya mengapa sampai harus edik begitu, ada kebutuhan apa yang nggak dipenuhi, yang nggak didapatkan sehingga dikompensasinya dengan seks. Oke. Gitu loh. Ya, nah, dalam hal ini kalau ketergantungan seks bukan berarti jadi friends with benefit. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak pasti relate dengan kondisi seperti itu karena kalau sex addict tadi artinya dia satu hari sampai 7 kali atau apa dia maunya terus berkelanjutan. Kalau friends and benefit ya mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali pas ada momen mereka nge-seks. Ya, itu bisa jadi. Tapi bisa juga ada yang setiap hari, setiap minggu. Masing-masing pasangan friends with benefit punya apa ya? Pertukarannya masing-masing. Jangkanya masing-masing lah, waktunya masing-masing. Nah, kalau kayak gitu, berarti kan, berarti ini artinya friends with benefit yang with sex ini, artinya yang ada dengan seks ini, di mana ya pasti yang tadi kata Pak Sandi kan bahwa sebenarnya pada dasarnya ya namanya berteman pasti ada benefitnya lah. Yes. Artinya kalau nggak ada benefit, kalau cuma merugikan salah satu pihak, ngapain kita berteman juga gitu kan. Nah, tinggal cuman ini ada benefitnya, terutama dalam hal konteks ini laki-laki dan perempuan, ada additional yang tadi plus-plusnya, yaitu ada di dalamnya ada unsur seks yang dimana unsur seks ini di satu sisi dapat menjadi apa ya kerugian bagi pihak perempuan yang nggak tahu laki-laki juga mungkin ada ngalamin juga gitu. Laki-laki juga pasti akan mengalami karena yang namanya laki-laki pun punya perasaan. Begitu dia kan konotasinya masyarakat masih melihat bahwa seks itu pasti menguntungkan laki-laki sedangkan merugikan perempuan. Bener ya? Padahal nggak juga. Bisa kalau yang perempuannya yang lebih senang seks gimana? Kan boleh dong. Tapi perempuan dianggap nggak boleh punya gairah seksual karena dianggap nggak layak. Itu periode zaman kapan? Sekarang laki maupun perempuan sama-sama punya kebutuhan, sama-sama boleh mengekspresikan keinginan akan seksnya, dan perempuan juga boleh merasakan kentang loh. Kentang? Iya kan? Kita yang laki-laki main buat sebentar, belum apa-apa kita udah ejakulasi, dia gimana? Iya. Kentang dia. Kentang gitu. Tapi mungkin dulu-dulu nggak banyak dibicarakan. Tapi anak sekarang nggak loh. Mereka komplain. Kok gitu sih? Aku belum puas nih. Aku belum ini. Akhirnya malah kena mental bagi laki-laki. Kena mental laki-laki. Iya dong. Gini doang, Yud. Sebentar amat, Yud. Apa nggak drop? Hah? Ya langsung. Wah, keperkasaan saya langsung. Jadi, kalau dibilang laki-laki nggak bakal ada masalah mental, nggak juga. Nggak juga ya. Bener. Lebih jahat. Lebih dahsyat, lebih berbahaya. Lebih bahaya. Karena begitu urusan itu nggak beres buat laki-laki, kerjaan pasti nggak beres. Ya, kebawa pikiran terus. Macem-macem nggak beres. Jadi sama saja. Jadi artinya ada satu sisi yang kita perlu waspadai dari friend with benefit dalam konteks seks ini adalah tadi secara psikologinya. Yes. Secara psychological yang dapat kalau kita nggak waspada, ya kena mental istilahnya, kena mental. Betul, gitu kan. Kena mental. Yang dimana dapat membuat kita jadi drop
atau kepikiran tidak fokus kerjaan jadi malah juga nggak baik dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Jadi kalau memang sampai kita melakukan friends with benefit ini, kita mesti tahu konsekuensinya. Yang terburuk ya. Jangan yang terbaik. Terbaik mah nggak usah dibahas lah. Tapi yang terburuk. Karena apabila yang terburuk itu terjadi, siapkah saya? Kalau saya nggak siap, lebih baik jangan dicoba. Jangan dilakukan. Ada kemungkinan nggak, Pak? Artinya kalau misalnya yang orang melakukan friend with benefit dengan seks ini, ada orang yang takut komitmen dalam hal nanti berumah tangga atau apa gitu? Ada nggak? Saya mungkin nggak bicara tentang dia takut berkomitmen atau tidak takut berkomitmen. Tapi yang pasti hanya mencari kesenangan. Kesenangan. Ya. Karena terlalu kejam kita mengatakan nggak punya komitmen. Tapi yang pasti dia hanya ngejar kesenangannya. Itu kalau kondisinya friends with benefit begitu saja. Ya. Agak sedikit berbeda dengan kalau orang Indonesia bilangnya kumpul kebo. Atau kerennya cohabitation. Itu proses di mana kita mengenal calon pasangan kita sebelum benar-benar resmi menikah. Kalau saya tinggal sama kamu selama sebulan ini, saya kan tahu kalau kamu lagi marah kayak gimana, lagi seneng kayak gimana, kamu sukanya gimana, kamu nggak sukanya gimana. Kamu kalau bangun tidur, bagaimana, kalau kamu mau tidur gimana, bersihnya kamu, joroknya kamu, dan seterusnya. Siapkah saya? Itu konsepnya tuh, cohabitation. Tapi di Indonesia sih itu dilarang ya. Atau dianggap nggak sesuai norma ya. Bilang kumpul kebo, padahal kasihan juga sih kebo ya. Itu prosesnya, proses saling mengenal, tapi lebih advance. Gitu. Ada yang sewa apartemen bareng, bayar bareng, itu bicara tentang uang. Konsep uang. Gimana pola pengaturan uang di antara saya dan kamu? Nanti kalau nikah kan pasti sama modelnya. Bagaimana pengaturan rumah? Kurang lebih akan sama. Dan seterusnya. Itunya nggak apa-apa, itu bagus, bener pelajaran-pelajaran itu. Cuman ada unsur seks di sana, itu yang jadi masalah. Kalau orang sekarang bilangnya, udahlah, kamu udah sama-sama saling kenal, kamu udah cocok, sekian lama udah tinggal bareng, udah jangan lama-lama dah, kawin aja dah. Kan gitu. Untuk menghindari cemoohan dari orang sekitar. Itu sebenarnya kan kayak kumpul kebo, cohabitation, tapi itu bukan friends with benefit. Itu sudah punya goals. Nah, kalau lihat sekarang ini, ya saya tahu mungkin dari dulu ini sudah pernah terjadi. Artinya dalam konteks misalnya tadi ya, friends with benefit. Tapi kalau sekarang ini makin meningkat, yang tadi bahwa salah satu unsur utama membuat orang melakukan friends with benefit dalam konteks seks ini adalah untuk mencari kesenangan. Apakah ada kecenderungan saat ini orang butuh kesenangan-kesenangan singkat gitu, yang dimana apakah ini juga akibat dari sebuah tekanan-tekanan hidup yang makin meningkat juga kah gitu? Ketekanan hidup sebenarnya dari waktu ke waktu sama saja. Hanya berbeda periode orangnya. Setiap orang pasti ada masanya, setiap masa pasti ada orangnya. Itu prinsip, gitu ya. Hanya kalau sekarang dengan perkembangan teknologi ini menurut saya ya, semua serba instan, semua serba cepat, sehingga untuk mendapatkan kesenangan itu maunya cepat jadinya, nggak ada proses. Kirim WA sekarang di WA, kalau nggak dijawab ngambek. Kalau dulu ngirim surat, nunggulah 3 bulan 4 bulan, Pak Pos kapan datang, itu ada proses waktu, nggak bisa instan. Macam-macam sekarang serba instan. Jadi kenikmatan pun kok bisa ya udah instan cepet, dan itu dianggap sesuatu yang normal. Tapi ada hubungan dengan ini nggak sih, Pak? Artinya dengan akhirnya kita bicara kedewasaan seseorang atau? Tentunya itu bicara tentang pola berpikir. Jadi bagaimana kita sebagai manusia itu mengambil keputusan. Pengambilan keputusan kita mau yang seperti apa? Dan kalau pengambilan keputusannya bijaksana, tepat, dan dipikirkan matang-matang,
itu kalau bahasa kerennya ya, otak depannya tuh berfungsi dengan baik. Frontal lobe-nya tuh kepake. Karena sini fungsinya kita berpikir. Kan gitu. Tapi kalau ininya dibuat nggak terlalu banyak berpikir, pokoknya yang penting seneng, yang penting happy, akhirnya pengambilan keputusannya pun jadi pengambilan keputusan yang simple, cepat, yang penting happy. Kalau misalnya saya membuat sebuah kesimpulan dari yang barusan Pak Sandi katakan, bahwa kalau misalnya tadi karena akhirnya dia melakukan itu dengan maunya cepat dan simple dan sebagainya, bila dia tidak menyadari kondisi ini dan terus melakukan friend with benefit, bahkan kalau kemarin saya sempat nonton satu YouTube, saya baru ingat, yang dimana anak umur 20 tahun, bahkan sebelum 20 tahun, dia udah lakukan dari umur 17 atau 16 tahun. Udah melakukan kondisi friend with benefit itu sendiri gitu. Itu kalau dia tidak aware, mempengaruhi karir di masa depan. Maksudnya, ya mungkin sukses juga ada lagi, tapi... Kita bicara tentang pola kebiasaan. Pola kebiasaan yang sudah dilatih, dibiasakan dari 17, 18, dan seterusnya. Pokoknya semua serba cepat, semua serba gampang, dan harus sesuai dengan kenikmatannya dia. Polanya akan kayak gitu. Berbahaya nggak? Bisa iya, bisa tidak. Kalau rezekinya bagus mungkin nggak ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu dan kita nggak bisa bicara tentang rezeki-rezekian. Tapi pola itu menjadi pola kebiasaan sehingga dalam menghadapi apapun juga, pola yang cepat, singkat, dan harus membuat dia happy, itu yang pasti yang diambil. Ada kemungkinan hanya juga jadi menghalalkan segala cara. Gitu. Bener. Karena nggak berpikir tentang konsekuensi. Yang penting saya happy. Yang penting saya puas. Kembali ke saya. Konsepnya gitu. Ya, jadi sayanya lebih tinggi gitu ya. Sayanya lebih besar. Nggak bicara tentang masyarakat gimana. Akhirnya ada kecenderungan juga jadi tidak terlalu mikirin orang lain. Iya. Maksudnya dalam konteks satu sisi kalau misalnya tidak waspada, artinya anggap dia berkeluarga atau apa, mungkin tidak menjadi faktor utama dia untuk mementingkan kebahagiaan dari keluarganya gitu. Kalau dia tidak menyadari dan menghilangkan kebiasaan tersebut gitu ya. Yang paling sederhana, yang paling singkat, paling kecil adalah berpikir nggak tentang friends-nya itu yang dibenefitin. Nanti dia gimana? Itu kan mikir orang lain. Tapi kalau keduanya sudah konsekuensi, sadar sama-sama dan mau melakukan dengan penuh pertanggungjawaban, ya itu silakan aja ya, nggak ada yang melarang ya, itu tanggung jawab masing-masing. Atau ada kemungkinan nggak sih, Pak Tia, ini terjadi karena biasa umur-umur masih muda, kalau yang sudah itu udah lebih, karena masih muda biasanya hasratnya masih menggebu-gebu atau apa gitu. Ya hasrat seksual sih memang pasti lebih besar untuk anak-anak yang lebih muda. Semakin tua hasrat tetap ada, cuman terjadi penurunan gitu karena fokusnya sudah jadi berbeda ya untuk hal-hal yang lain. Cuman yang perlu diwaspadai adalah bukan berarti hidup ini hanya untuk seks. Seks itu sesuatu yang sakral. Seks itu sesuatu untuk menghasilkan generasi-generasi penerus. Generasi penerus yang seperti apa yang akan kita hasilkan kalau pada saat memproduksinya, dasar produksinya hanya untuk bersenang, hanya untuk kepuasan pribadi. Nanti hasil anaknya seperti apa? Pengaruh nggak gitu? Ada pengaruhnya. Pada saat sel sperma itu terlepas, itu dia membawa gen-gen apa yang muncul. Dan itu ada pengaruh dengan motivasi atau niat dia pada saat berhubungan. Dan nanti pada saat lahir, anak itu memiliki gen yang dibuat pada saat itu. Oke, jadi artinya akan lebih baik kalau memang lagi, ya benar-benar kita memperhatikan ya, artinya proses motivasi atau niat kita pada saat melakukan hubungan seks itu kalau nggak dijaga nanti jadi anak. Seks memang ada prinsip pleasure, rekreasi, ya kan ada. Tapi juga ada prinsip reproduksi. Ya. Kalau binatang itu hanya untuk reproduksi. Manusia nggak hanya reproduksi, ada rekreasinya. Tapi saat rekreasi tiba-tiba jadi terreproduksi, ini mesti diwaspadai, kan ngeri gitu. Ya itu aja sih. Kita mesti berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu akan berdampak buat kehidupan banyak orang.
Yes. Ini yang perlu sangat sadari ya pas mau melakukan friend with benefit ini ya. Ya tentu kita juga tadi sekali lagi ya, kita membahas ini bukan berarti kita mendukung friend with benefit ini sendiri. Yes, betul. Sebenarnya kita mau send message apa gitu. Apalagi ini CD ya. CD kan singkatan dari Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Sarjana dan Profesional Buddhis Indonesia. Buat sebagai orang-orang yang sudah mencapai gelar sarjana, orang-orang yang sudah melewati masa-masa pendidikan tinggi, tentunya kemampuan berpikirnya harusnya jauh lebih advance dibanding yang lebih junior, gitu ya. Dalam psikologi ada yang namanya transgenerasional. Jadi turun-temurun. Kalau di agama Buddha ada bilang karma turun-menurun. Psikologi bicara tentang transgenerasional. Trauma itu diturunkan, ketakutan itu diturunkan. Termasuk egoisme juga diturunkan melalui sel. Selnya kapan diturunkannya? Ya saat melakukan hubungan seks. Jadi waspadailah itu. Gitu. Ya, Buddhism bilang gitu, psychological bilang begini, transgenerational theory. Dan itu ada. Sehingga kita perlu waspada dengan hal tersebut ya, jangan hanya sekedar mencari kesenangan sesaat tanpa memikirkan jangka panjang gitu ya. Jadi kalau berpikir itu kan ajarannya begitu, enggak, sainsnya pun membuktikan ada terjadi. Itu begitu. Luar biasa ya. Nah jadi buat teman-teman, kalau seandainya nih Pak Sandi, kalau misalnya sudah terlanjur butuh bantuan, rasanya butuh setelah ini teman-teman, kan Pak Sandi juga praktek kan, ya. Sebagai seorang psikolog. Mungkin dia mau lepas tapi nggak tahu, atau kan kadang orang terjebak di dalam psychologicalnya dia itu, nah gimana mereka dapat kontak Pak Sandi? Ya silakan kontak apa ya, kontak CD lah. Oke, nanti boleh kontak ke CD. Tadi di CD Counseling, teman-teman dapat menghubungi ke CD Counseling di 0811 9873 300. Nanti akan kita konekkan dengan Pak Sandi Kartasasmita untuk kalau memang mau konek langsung dengan Pak Sandi. Atau juga dengan teman-teman konselor di CD juga kan banyak. Ya, oke. Tapi juga kalau misalnya teman-teman yang mau hubungi Pak Sandi, aktif di Instagram nggak ya? Aktif di @sandikartasasmita. Ya, ada. Lumayan aktif. Jadi teman-teman boleh kepoin Instagramnya Pak Sandi. Di sana lumayan aktif, sering sharing, termasuk tentang parenting juga. Ya. Ya. Ditunggu aja produk terbaru tentang game board untuk sex education untuk anak-anak, for children. Boleh cerita dikit nggak buat penonton kita? Kadang-kadang orang tua tuh suka sungkan untuk bicara tentang seks ke anak. Bagaimana caranya bicara tentang seks ke anak? Itu ya ada game boardnya, ada permainannya yang bisa dipakai untuk menjembatani kita sebagai orang tua untuk bicara seks sama anak. Jadi dalam bentuk permainan. Oke, kapan Pak ini mau di launch rencananya? Rencananya Sabtu ini akan ada seminar perdananya. Oh. Oke, Sabtu ini ya? Sabtu ini jam 1 siang, itu di Zoom kok. Di Zoom ya? Ya. Oke. Nanti saya kirim ke CD untuk bisa di-share juga nanti, linknya segala macam. Ya, dengan senanti. Nanti saya follow up ya Pak Sandi ya, untuk kita share ke teman-teman yang lain juga. Karena kalau menurut saya salah satu kenapa terjadi friend with benefit ini tadi yang di awal dikatakan oleh Pak Sandi bahwa ada hubungan dengan dia mencari sesuatu juga kan. Artinya ada kemungkinan dia tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, sehingga dia mencari kesenangannya di luar. Yes, betul. Nah itu berarti ada hubungan dengan keluarga juga. Benar. Ada kemungkinan komunikasi yang tidak lancar antara anak dengan orang tua. Termasuk ketidakpahaman atau kekurangan paham mengenai masalah seksual itu sendiri. Nah sehingga menjadi penting teman-teman profesional ataupun teman-teman yang keluarga muda atau bahkan yang sudah jadi orang tua saat ini untuk mampu memberikan edukasi seks yang tepat kepada anak-anaknya. Bukan sesuatu yang tabu untuk dibicarakan lagi saat ini ya, Pak Sandi ya, saat ini. Sangat tidak. Terlambat kalau kita bicara tabu membahas masalah seks. Karena masalah seks itu sama seperti saya mau makan apa, mau minum apa, itu sama. Sama-sama penting. Oke, sama-sama penting untuk dibicarakan. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang bingung cara, mungkin tidak teredukasi untuk cara mengkomunikasikannya, ya nanti boleh kepoin juga Instagramnya CD Indonesia, ya. Nanti kita akan share juga di sana setelah kita dapat informasi dari Pak Sandi terkait dengan
board game tersebut setelah ada peluncurannya. Jadi dari situ teman-teman akan belajar bagaimana sebagai orang tua mampu mengkomunikasikan terkait dengan seks kepada anak-anaknya. Ini luar biasa nih Pak Sandi, kontribusinya dengan menghasilkan board game ini gitu. Ya. Akan mampu untuk mengkomunikasikan. Anyway, Pak Sandi, untuk menutup ada sesuatu yang mau disampaikan kepada teman-teman kita? Buat teman-teman CD dimanapun berada, pertama yang perlu dipikirkan sebelum melakukan friends with benefit, kesenangan sesaat itu nggak akan pernah membuat kita bahagia. Itu hanya senang, tapi ujungnya bisa jadi kesengsaraan. Pikirkan baik-baik. Oke, thank you Pak Sandi untuk waktunya. Terima untuk kasih. sharingnya. Semoga kita dapat mengundang Pak Sandi lagi di lain waktu dan kesempatan di acara Live and Mature ini. Oke, dan teman-teman juga, kita akhiri acara Live and Mature ini dan nantikan acara-acara kita berikutnya. Dan juga ada satu hal yang kita mau informasikan buat teman-teman bahwa di Keluarga Budayana Indonesia punya aplikasi ya yang teman-teman dapat download, di mana di dalam aplikasi tersebut teman-teman ada informasi-informasi kegiatan-kegiatan dari Keluarga Budayana Indonesia, lalu kemudian juga ada parita-parita sehingga teman-teman dapat membawa parita kemanapun juga tanpa perlu membawa buku parita yang tebal. Di dalam aplikasi tersebut sudah ada informasi dan juga sepertinya ada voucher-voucher diskon juga yang kerjasama dengan di dalam Keluarga Budayana Indonesia. Jadi pastikan teman-teman mendownload aplikasi Budayana, dapat cari di App Store dan Google Play. Itu aja teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan menonton acara ini. Selamat malam, namo seni budaya, namo budaya.